Al-ula yang pertama, najis yang pertama disebutkan oleh musannif an-najasatul mughallazatu, yang pertama disebutkan najis yang paling berat yaitu najis mughallazah. Kenapa dinamakan najis mughallazah? Sababut tasmiyati bil mughallazati, sebab penamaan najis mughallazah ini li anna syari'a ghallaza fi hukmiha, karena syariat itu memberatkan di dalam hukum menghilangkan najis tersebut. Agak berat dia ngilanginnya. Kalau yang lain barangkali mungkin cukup pakai air biasa sekali, kalau emang udah hilang zat najisnya, sifat najisnya udah hilang, cukup. Tapi kalau najis mughallazah ini gak cukup, makanya diberatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tata'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fatani. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir katfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi mukhtatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ma madha hadil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wa suraqin wa min mihani. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsummal Fatihah khususan ila wal maghfur lahu ya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi bin Haji Nawawi, wal maghfur lahu Kiai Haji Muhdad Yusuf bin Yusuf, wal maghfur lahu Kiai Haji Nazir Alam bin Kiai Haji Muhdad Yusuf, wal maghfur lahu Kiai Haji Ahmad bin Guru Ali, wal maghfur lahu Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Ahmad bin Guru Ali wa usulihim wa furu'ihim
وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمينا ومعلميكم وذوي الحقوق علينا وعليكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أدخل اللهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu Fatihah lagi, minta tolong didoakan Fatihah untuk istri dari saudara Rino, 4 bulanan untuk istrinya atas nama Irma Wahyuni. Kita doakan mudah-mudahan istri beliau sehat afiat, mudah-mudahan janin yang dikandung olehnya lahir selamat, ibu dan bayinya sehat sampai persalinan dan dijadikan anak yang soleh atau solehah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fakana al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pembagian najis, wa kaifiyatu izalatiha, dan cara ngilangin najis gitu ya. Ini ngilangin najis penting saudara, karena terkait tentang keabsahan sholat kita, apalagi di pakaian kita gitu ya. Al-ula yang pertama, najis yang pertama disebutkan oleh musannif an-najasatul mughallazatu. Yang pertama disebutkan najis yang paling berat, yaitu najis mughallazah. Kenapa dinamakan najis mughallazah? Sababut tasmiyati bil mughallazati, sebab penamaan najis mughallazah ini li anna syari'a ghallaza fi hukmiha, karena syariat itu memberatkan di dalam hukum menghilangkan najis tersebut. Agak berat dia ngilanginnya. Kalau yang lain barangkali mungkin cukup pakai air biasa sekali, kalau emang udah hilang zat najisnya, sifat najisnya udah hilang, cukup. Tapi kalau najis mughallazah ini nggak cukup, makanya diberatkan. Najis apa ini najis mughallazah? Wahia, yaitu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Ada 3. Kalau kita kan tahu 2 najis mughallazah, yaitu anjing sama babi. Kalau di sini 3. Apa? 1 najasatul kalbi, najis anjing, anjing najis. Wal khinziri, yang kedua babi, najis. Yang ketiga wa far'i ahadihima, dan anak salah satu keduanya atau dua-duanya, masing-masing keduanya. Contoh,
Ada anjing kawin sama anjing, anaknya anjing, ya najis juga itu mah udah mutlak ya. Babi sama babi, lahir babi, najis saudara. Ada begini saudara, anjing kawin sama babi umpama, anaknya lahir babi atau lahir anjing, sama najis juga. Atau begini, anjing kawin sama kambing. Umpama anjing kawin sama kambing, lahir anaknya kambing. Nah ini status anaknya nih yang kambing ini nih, apakah najis mughallazo atau tidak? Nah ini bagian yang ketiga. Wa far'i ahadihima, semua anak keturunannya anjing sama babi najis. Kenapa? Kok najis walaupun kawinnya sama anjing? Li'annal qaidata taqulu, karena kaidah fikihnya berkata begini, ada kaidah begini. Innal far'a yatba'ul akhassa min aslaihi fin najasah. Sesungguhnya far'un, apa far'un? Anak, cabang tuh. Anak yatba'ul akhassa, dia mengikuti yang paling berat. Min aslaihi, dari dua orang tuanya, fin najasati, di dalam hal najis. Jadi anak itu mengikuti status hukum najis kedua orang tuanya yang paling berat. Kalau anjing sama babi, ayahnya nih, anjing sama kambing, maaf, anjing sama kambing, status najisnya yang paling berat yang mana? Anjing. Maka anaknya lahir kambing ikut status yang paling berat najis orang tuanya. Dalam hal itu yaitu anjing gitu. Paham kagak kira-kira? Jelas. Jadi kalau dalam perihal najis, anak ngikutin status hukumnya orang tuanya. Yang paling berat najisnya yang mana begitu. Kalau dalam hal nasab, yatba'ul far'u fintisabi abahu. Ya, pintisabi abahu. Kalau nasab, anak ngikut kepada babanya. Anak ngikut baba. Kalau nasab, binnya bin bapak. Walaupun anaknya perempuan, binnya bin bapak. Anak laki, binnya bin bapak. Begitu. Nasab yang paling kuat itu kalau binnya bin ibu, yaitu nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mah biar kata dari Sayyidatuna Fatimah Zahra, tetap aja namanya keturunan Rasulullah. Meskipun dari Sayyidina Hasan bin Ali, kan dia kan bin Ali kan, babanya bin Ali bin Abi Thalib. Tapi bisa juga masuk ke dalam bin Fatimah Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak dalam nasab ngikut kepada ayahnya, kecuali saudara penyemutan nasab itu jika di dalam talqin kubur. Talqin kubur tuh itu nyebutin nasabnya binnya bin emak, bin ibu gitu. Lagi talqin. Kan jenazah udah rapi nih dikuburin. Udah diuruk tuh tanah, udah rata, tancepin batu nisan, disiramin bunga, siramin air. Kan talqin tuh, jangan langsung pulang. Kayak nguburin kucing kalau langsung pulang. Ya, orang pakai doa juga. Kayak nguburin kucing. Kucing kalau kita kuburin kan begitu aja udah. Habis kuburin pulang tinggal. Ini manusia, apalagi orang tua kita. Udah nyekolahin kita, udah beranakin kita, udah ngawinin kita, ninggalin warisan lagi buat kita. Masa meninggal dibegituin aja? Kan gitu. Bacain talqin. Nah, saat ditalqin kan kita manggil namanya tuh. Ya Abdallah ibna amatillah, wahai hamba Allah, putranya budak perempuan Allah Ta'ala. Amat di situ sebutin. Maka binnya sebutnya bin ibunya. Nama saya Abdurrahman, ibu saya namanya Hasanah. Maka saat saya meninggal nanti ditalqin ya Abdurrahman ibn Hasanah gitu. Bukan binti, kalau binti kalau yang perempuan ya Fatimah binti Hasanah umpama. Kalau laki mah tetap bin. Penyebutan orang tuanya kagak ngaruh pada bin sama binti. Ya Abdurrahman bin Hasanah. Kenapa? Kalau lagi ditalqin nyebutin ibu. Gini saudara, mungkin ini baru dengar juga kali ya. Biasanya kalau kita talqin kan binnya bin baba ya gitu.
Suara saya agak serak ini, mohon maaf ya, agak pelan-pelan dikit. Sebab di dalam kubur itu, saudara, ada yang namanya dogtotul qabri, ada yang namanya himpitan kubur. Digencet kita tuh di dalam kubur tuh, saudara. Gencetnya enggak kanan kiri ya, kanan kiri mah jadi gepeng kita. Gencetnya tuh atas bawah, pala sama kaki. Kumpul tuh ntar di tulang pinggang. Makanya kalau kuburan yang udah agak lama kita bongkar tuh tulang pala, tulang kaki kumpulnya di tulang pinggang. Emang ada yang mindahin itu? Bukan ada yang mindahin. Itu tanda bahwasanya, bukti bahwasanya di alam kubur ada namanya dogtotul qabri. Dihimpit kita, saudara, di dalam kubur. Ini semua manusia pasti ngalamin. Baik mukmin yang taat ataupun mukmin yang maksiat. Tapi ada bedanya. Kalau mukmin yang taat itu namanya dogtotur rahmah. Himpitannya himpitan kasih sayang. Kalau mukmin yang maksiat atau orang kafir namanya dogtotul adzab. Himpitannya himpitan adzab, saudara. Ini pernah terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri jenazah daripada sahabat beliau, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz. Saat Sa'ad bin Mu'adz wafat, saudara, Jibril turun nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba soleh siapakah yang hari ini wafat, yang bikin arsy-Nya Allah Ta'ala goncang dan bikin 70.000 malaikat turun dari langit untuk hadir dalam jenazah beliau. Jibril nanya, siapa nih yang wafat di muka bumi yang bikin arsy-Nya Allah Ta'ala goncang, 70.000 malaikat turun dari langit buat hadirin jenazah beliau? Rasulullah tanya keluar rumah, ternyata yang wafat adalah Sa'd bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Lari Rasulullah untuk menyelayati jenazah Sa'ad, hingga dalam riwayat sendalnya Nabi putus, nggak dibenerin sama Rasulullah. Saking buru-burunya sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah engkau bersikap buru-buru? Kemudian Nabi bilang, saya khawatir apa? Malaikat mendahului kita dalam mengurusi jenazah Sa'ad sebagaimana malaikat mendahului kita dalam mengurusi jenazah Hanzalah. Jadi dulu pernah keduluan juga mandiin jenazah Hanzalah. Keduluan sama malaikat yang wafat di dalam medan perang, Sayyidina Hanzalah tuh. Buru-buru sampai di dalam jenazah tersebut, saudara, kata Nabi ngomong begini, hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman. Ini jenazah yang bikin arsy-Nya Allah Ta'ala goncang. Meninggalnya dunia, arsy Allah goncang. Pergerakan di bumi itu bikin efek yang ada di langit. Kata Habib Ali bin As bin Husain al-Attas tuh Ali Bungur, al-harakatu fi alamil mulki tujibul barakati fi alamil malakut. Pergerakan taat seorang hamba di alam dunia itu membuat efek getaran yang ada di alam langit. Saudara, kalau sholat itu kan namanya ibadah taat. Geraknya kita saat sholat ngefek ke langit gitu. Geraknya di sini ngefeknya ke atas. Gitu, gerak. Orang saat berbuat taat itu menurunkan ribuan rahmat keberkahan dari Allah Ta'ala buat dia. Di sini kagak keberasa, entar keberasa kalau udah mati. Kemudian Nabi bilang, ini nih jenazah yang bikin arsy-Nya Allah Ta'ala goncang. Ya kita meninggal dunia se-RW goncang kagak itu kira-kira? Se-RW, jangan se-RT dah. Siapa yang meninggal? Si Fulan. Oh doang orang mah. Emang apa? Emang kita mah tiap hadir di masyarakat bikin megelin tetangga mulu.
Pas meninggal dunia malah seneng tetangga kita, kagak gempar tuh se-RT. Ya. Tapi kalau orang yang baik, orang yang peduli, orang yang perlu sama orang lain, tetangganya ya, lagi hidupnya baik sama orang, dia meninggal dunia itu kelurahan bisa gempar kali. Ya Allah, orang baik tuh gempar jadinya, goncang. Nah ini saat meninggal dunia, arusnya Allah Ta'ala goncang, gitu. Terus wa futihat lahu abwabus sama, pintu langit dibuka buat nyambut ruhnya dia. Terus wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dia disaksikan, dihadiri jenazahnya 70.000 malaikat. Saat itu Nabi Muhammad lihat di alam kubur, kata Nabi, inna fil qabri dogtoh, sungguh di dalam kubur terdapat himpitan. Lau naja minha ahadun, jika selamat seorang daripada himpitan kubur, lanaja minha Sa'du bin Mu'adz, maka selamat pula daripada himpitan kubur siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ngerasain saudara. Maka kita yang bukan sahabat Nabi, yang bukan ustadz, yang bukan kiai, apalagi Habib, pasti akan ngalamin yang namanya himpit. Dihimpit kita tuh di dalam kubur. Nah, fungsinya untuk nyebutin bin ibu supaya kuburan menghimpit kita seperti kasih sayangnya ibu saat mengandung anaknya di dalam perut. Itu kan kita kalau lagi dipendam di kubur kan namanya kita lagi dikandung sama kuburan. Seolah kita di dalam perut kuburan. Nah makanya nyebutin bin ibu itu supaya kuburan berkasih sayang kepada mayit yang dikandungnya di dalam kubur, sebagaimana dulu ibunya mayit 9 bulan mengandung dia, ibunya sangat berkasih sayang kepada dia. Tuh, paham kagak kira-kira begitu saudara? Ibu kan 9 bulan kasih sayang sama kita ya. Dulu kita lagi di kandungan ibu kita 9 bulan. Berat saudara, mau tidur kanan susah, tidur kiri susah, tengkurap apalagi nggak bisa. Ya tengkurap kacau kalau tidur tengkurap, apalagi udah 9 bulan udah gede kan. Tidur cuman telentang doang, kagak bisa ditaruh lagi tuh perut. Kalau bisa ditaruh, taruh dulu. Nyuci dibawa, mandi dibawa, jemur dibawa. Laki mana kerja pulang malam mulu. Ya nyapu dibawa, ngepel dibawa, masak dibawa. Nggak ngeluh tuh orang tua ibu kita tuh ya, kasih sayang. Nah nyebutin bin ibu itu namanya ada rasa harapan, roja, mengharap, seolah-olah mengharap. Mudah-mudahan kuburan himpit dia kasih sayang seperti ibunya berkasih sayang kepada dia gitu. Jadi binnya bin ibu. Tapi lempangan ini kan Pak emang udah adat ya namanya ya di kampung kita, nyebutinnya bin baba ya. Kalau saya kalau diminta urus sama keluarga saya pakai, minta urus sama keluarga saya pakai ya fulan bin fulanah. Kalau nggak tahu nama ibunya bin Hawa aja udah, kan dia muaranya ntar kan juga ke Siti Hawa, bin Hawa udah cukup. Tapi kalau saya nggak disuruh sama keluarga, orang lain yang nyuruh-suruh talkin, saya binnya bin baba, begitu. Ya, perkara masalah ini mah jangan diperdebatkan. Ya, mau bin baba, mau bin ibu, yang penting jenazah ditalkin. Tapi lebih bagusnya binnya bin ibu. Kan kalau kita langsung main bin ibu, ada yang kagak ngaji, ntar teriak di belakang. Salah tuh. Salah tuh satu lagi talkin salah-salahin aja. Kan gitu ntar jadinya ya. Daripada terjadi apa namanya cekcok di situ kurang bagus juga, maka seorang dai harus bisa memposisikan. Sekiranya ini bakal menjadi perdebatan ya udah nggak usah bina bin baba. Tapi kalau udah pada tahu kampung masyarakat baru bina bin ibu. Paham ya? Nah tuh. Nah bagaimana dah kita masuk ke kitab itu selingan tadi namanya ya biar kagak ngantuk ya. Ntar ngantuk lagi nih habis ini nih. Kaifiyatu izalatiha nih cara ngebersihin anjing najis anjing najis babi dan anak keduanya apa? Tathurun najasatul mughallazatu bisab'i ghuslatin. Suci najis yang mughallazo, maksud najis mughallazo di sini suci najis mughallazo tempatnya ya,
bukan najisnya. Kalau najis mah dicuci berapa kali juga nggak bakal bisa suci. Ya ada umpama kotoran kucing nih, kita cuci itu kotoran kucing 1.000.000 kali juga nggak bakal suci. Tempat yang kenanya yang bisa suci mah. Kalau tai kucingnya mah nggak bakal bisa suci, begitu. Paham nggak nih? Nah, bisa goselatin dengan 7 basuhan. Nih ingat, kalau kena anjing, kena babi, ya basah, tapi syaratnya basah. Kalau nggak basah mah kagak ketransfer tuh namanya najis. Jadi najis itu ketransfer kalau ada basah namanya ya, basah. Dijilat, kalau dijilat apalagi itu mah udah ada basah. Dijilat anjing, dijilat babi. Gimana cara bersihinnya nih? Caranya 7 kali basuhan. Tapi 7 ini ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zat najisnya. Zat najisnya hilangin dulu Pak. Ntar kalau kita umpama kejadian nih dijilat sama anjing nih, tuh kan ada air liurnya tuh. Umpama nempel nih di pakaian kita, bersihin dulu tuh air liurnya. Zat air liurnya bersihin dulu. Ini belum masuk basuhan pertama dari yang 7, belum. Bersihin dulu 1, bersihin. Baru kalau udah hilang zat najisnya, pakai 7 basuhan. Yang mana 7 basuhan ini? Ihdahun nabi turabin. Salah satunya pakai tanah. Pakai tanah. Nah, di sini ada pertanyaan. Ustaz, zaman dulu kan nggak ada sabun, nggak ada sampo, makanya bersihinnya pakai tanah. Kalau zaman sekarang kan sabun sampo mudah didapat. Kalau ganti bukan tanah pakai sampo atau pakai sabun boleh apa kagak tuh? Tanah kan orang dulu kan pakai tanah tuh. Kalau pakai sampo sama sabun boleh apa kagak gitu? Jawabannya saudara, ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling muktamad, yang paling kuat pendapatnya adalah boleh. Boleh tuh ganti pakai sabun atau pakai sampo. Kalau pakai tanah kagak bisa. Waduh, pakai tanah, nyari tanah dulu nih gua. Ya, repot kan? Nah, terus pakai sabun bagaimana? Boleh apa kagak? Boleh. Kenapa itu paling kuat? Karena kias, menganalogikan. Sebagaimana batu bisa buat istinja. Orang kan kalau istinja boleh pakai batu tuh. Tapi selain batu boleh pakai tisu. Tapi pakai tisunya tisu basah. Tisu kering. Kalau tisu basah mah nggak sah, Pak. Kalau mau nyebokin orang itu pakai tisu kering. Atau kalau kita umpama lagi naik gunung nih, atau lagi di mall kan ada tuh kadang-kadang tuh ya, WC-nya begitu ya. Air udah kagak ada, makanya pakai tisu. Disediain pakai tisu. Lalu bagaimana kita ntar ceboknya itu? Ya itu pakai tisu. Lah, emang boleh si cebok pakai tisu? Kan kalau di fikih adanya pakai batu, ya tisu semakna sama batu gitu. Maka mengambil kias itu boleh tanah diganti dengan sabun ataupun sampo. Jelas tuh ya? Pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh, harus pakai tanah juga. Walhasil kalau kita udah ngaji begini, kita pakai pendapat yang manapun boleh. Mau pakai tanah aja silakan, mau pakai sabun juga silakan. Paham tuh ya? Nah. Terus wal afdolu yang paling utama ayyakuna wad'ut turabi fil ghuslatil ula. Cara yang paling utama meletakkan tanah pada basuhan yang pertama. Jadi di basuhan yang pertama taruh tanahnya dulu atau taruh sabunnya dulu. Yang paling utama nih biar nggak kerja 2 kali. Kalau naronya di paling akhir kan kudu disiram lagi ntar dia. Namanya kerja lagi, nambah-nambahin kan. Nah cara yang paling utama taruh sabunnya dulu atau taruh tanahnya dulu di tempat yang kena najis anjing dan kena najis babi. Nah ini ada 3 cara naruh tanah duluan. Walahu talatu kaifiyat, ada 3 cara. Nih perhatiin caranya nih. Yang pertama, ini jangan sampai kita kagak tahu. Tercucu kita main sama anjing dijilat, kita engkongnya kagak ngerti bersihinnya bagaimana begitu. Ya, biar ngerti. 1,
Masjul ma'i biturabi hatta yataqaddara tumma wad'uhu ala mahallin najasah wahyal afdalu. Satu, yang pertama caranya campur air dengan tanah sampai keruh tuh air. Ya, taruh ember dah. Taruh air sama tanah, atau kalau kita mau pakai sabun, campurin sabun sampai keruh tuh air. Kemudian tumma wad'uhu ala mahallin najasah. Taruh di tempat yang kena najis. Tadi yang kena najis umpama betis kita, taruhin di betis. Siram tuh. Tuh cara yang paling utama. Tuh basuhan pertama tuh udah tuh. Tinggal berapa kali lagi berarti? 6 kali lagi. Yang kedua, cara yang kedua. Wad'ut turabi ala mahallin najasah. Taruh tanah dulu di atas tempat najisnya. Tadi dibasuh kenanya di betis. Taruhin dulu tanah. Taruh tabur tanah, saudara. Tumma sabbul ma'i fauqahu. Baru disiram air. Ini cara yang kedua. Sisa 6 kali basuhan. Cara yang ketiga, sabbul ma'i ala makanin najasah. Tumma wad'ut turabi fauqahu. Taruhin air dulu, siram air dulu, kemudian taruhin tanah di atas atau sabun. Ya, cuman ini kan kudu dibersihin lagi. Habis lagi baru 1 kali basuhan. Sisa berapa? 6 kali lagi. Jadi cara naronya ada 3. Bisa dicampurin bareng, bisa taruh tanah dulu baru air, bisa taruh air dulu baru tanah. Jelas kagak nih sampai sini? Sisanya 6 kali basuhan pakai air semuanya. Baru tuh tempat yang kena najis bisa bersih. Dari najis mugol langsung. 7 kali ya. Berat ya. Namanya najis mugol langsung. Yang kedua, an-najasatul mukhaffafah, najis enteng, ringan nih. Najisnya ringan, saudara. Kalau tadi berat, ini yang paling ringan. Apa? Najis yang paling ringan ya, najis yang memenuhi 4 syarat ini. Apa 4 syarat ini? Perhatikan nih, saudara. 1. Ayyakuna baulan. Kencingnya anak kecil nih, saudara. Ini masalah kencing anak kecil yang laki-laki. Ini masuknya najisnya najis mukhaffafah nih. Cuman syaratnya ini najis jadi najis mukhaffafah ada 4. Ini biar tahu. 1. Yang keluar dari anak bayi laki-laki itu merupakan baul. Apa baul? Pipis. Berarti saudara, kalau kotoran yang keluar dari anak bayi laki-laki meskipun umurnya baru sehari, tetap dia namanya najis mutawassitoh, enggak najis mukhaffafah. Karena yang najis mukhaffafah syaratnya harus kencing. Kalau enggak. Kalau tetap mutawassitoh. Jelas ya? Yang kedua, ayyakuna min sobiyin. Bahwa kencing tersebut dari anak laki-laki. Bayi laki-laki. Berarti kalau pipisnya bayi perempuan meskipun umur sehari itu najisnya najis mutawassitoh, bukan najis mukhaffafah. Paham gak nih sampai sini? 2 tuh. 3. An la yablugha sabiyyu haulain ay sanatain. Anak bayi laki-laki itu belum berusia 2 tahun. Masih usia 2 tahun kurang. Kalau udah usia 3 tahun mah udah masuk najisnya mutawassitoh, bukan mukhaffafah lagi. Paham? Masih udah tahun kurang tuh. Yang keempat, yang terakhir. An la yut'ama ghairal labani litaghadzi. Tidak diberikan makan selain ASI untuk taghadzi, untuk gizi, saudara. Jadi itu anak bayi laki-laki syaratnya dia najisnya mukhaffafah, air pipisnya kalau belum berusia 2 tahun dan ini bocah belum makan selain ASI. Kalau udah makan selain ASI, umpama kerupuk udah dimakan sama dia, maka pipisnya jadi pipis mutawassitoh. Jelas kagak tuh? Ustadz, kalau susu formula bagaimana tuh? Susu formula, saudara. Masuknya masuk makanan selain ASI apa bukan? Ini biar kita tahu nih, saudara. Kalau susu formula itu masuk ke dalam ASI apa kagak gitu ya. Kalau susu formula, saudara,
itu sudah masuk bagian selain ASI. Maka anak kecil bayi yang belum usia 2 tahun laki-laki kalau udah minum susu formula mah najisnya masuk mutawasito karena udah ada campuran di situ mah ya. Jadi murni ASI. Tapi saudara perhatikan tidak mengapa kalau sudah ditahnik. Tahnik apa itu tahnik? Tahnik itu kalau kita lagi akekah anak kita tuh di hari ke-7, hari ke-14, hari 21. Pokoknya kelipatan ke-7 kalau akekah tuh. Tuh kita ngasih nama bayi anak, namanya akekah tuh. Motong kambing tuh namanya akekah. Saat mahalul qiyam lagi baca maulid kan tuh bocah dikeliling-kelilingin tuh ya. Dikeliling-kelilingin tuh. Ini yang ngelilingin nih jangan semuanya dikelilingin. Mengapa jangan semuanya dikelilingin? Kuatir yang hadir jamaah ada yang kagak sembayang. Ntar tuh bocah akhirnya tumbuhnya belangsak. Yang dikelilingin mah yang kelihatan ahlul soleh, orang soleh aja. Jadi kita juga biar nyadar diri saudara. Nyadar diri bagaimana? Ya kayaknya mah gua kurang tapi soleh nih. Bayang masih nunda-nunda, bayang masih agak telat, bayang masih sering ngodok. Ya gua mah belakang aja dah acara beginian tuh. Karena maslahatnya buat si bayi entar nih saudara. Nih jangan bayi dikelilingin semua-muanya. Entar akhirnya ada yang kagak sembayang. Tuh bayi ntar kagak sembayang juga udah gede. Paham kagak? Lempengan begini mah kudu nyadar diri dah. Kudu nyadar diri. Ya, gua mah tiap hari keluar rumah masih pakai celana pendek. Masih kagak pakai baju, telanjang dada. Ya, gua belakang aja dah. Tuh, begitu paham kagak? Jadi entar pas lagi ngelilinginnya itu yang ulama-ulama ke kiai, ke ustadz gitu, orang-orang soleh gitu saudara. Itu tafaul sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu saudara saat beliau itu dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah itu sempat hilang Rasulullah. Hilang kemana? Hilang dibawa malaikat Jibril. Kemana? Ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga dikelilingin sama malaikat. Ya, dikelilingin tuh sama malaikat. Coba tuh baca tuh kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami Maulid An-Ni'matul Kubro. Kitab An-Ni'matul Kubro itu dijelasin tuh di situ tuh. Jadi Nabi sempat hilang dari bumi, dibawa bayinya ke langit. Buat apa? Kelilingin. Makanya orang lagi akikah kan begitu keliling. Apa? Itu ngikut Rasulullah. Dulu digituin juga, saudara. Itu begitu ada dalilnya, ada hadisnya. Paham kagak? Jangan nggak ada hadisnya nih, nggak ada dalilnya nih, nggak ada dalilnya. Dari dulu Kiai Marim udah begitu, nggak ada dalilnya bagaimana? Paham kagak? Cuman kitanya yang belum nyambung. Kitanya yang belum paham gitu, dikit-dikit nyalahin gitu, jelas kagak? Paham? Ada dalilnya, baca tuh kitab An-Ni'matul Kubro, ada hadisnya. Jadi Nabi dibawa keliling di langit, diputer-puterin gitu ke malaikat-malaikat. Nah itu kita puterin, saat kita muterin kan ada yang bawain korma tuh atau madu, kan tuh korma dimakan, dikunyah sampai halus, dikasih ke dalam mulut bayi. Biar apa? Biar ludahnya orang soleh tersebut tercampur dengan ludahnya si bayi. Menjadi tafaul, menjadi harapan agar ini anak nanti tumbuh menjadi anak yang soleh. Tuh, begitu saudara. Jadi undang yang begitu-gitu tuh. Habib kita undang, begitu. Kiai kita undang. Kalau buat anak mah jangan sayang-sayang saudara. Ini anak kita, ntar kita meninggal juga siapa yang doain kita? Kalau bukan anak yang soleh. Lempengan duit mas 1 juta mah bisa dicari, 2 juta bisa dicari. Kalau kita udah mati ntar saudara, mau bilangin anak biar doain kita udah ora bisa. Kenapa? Karena udah beda alam saudara. Yang beginian mah kudu orang tuanya kudu ngaji nih yang begini nih. Paham kagak tuh? Jangan sayang kalau urusan sama anak mah. Buat anak jangan sayang-sayang, jangan tanggung-tanggung.
Kasih, berikan yang terbaik buat anak kita. Karena nanti hasilnya kita juga yang akan metik hasil tersebut, saudara. Ntar kita petik saat kita udah meninggal dunia. Jangan ngarep punya anak soleh kalau nggak mau didik, nggak mau susah payah. Jangan ngarep mau punya pohon mangga di depan rumah kita kalau nggak pernah nanem. Nanem dulu, udah nanem, rawat, biar capek, kan ngerawat capek itu namanya. Capek, belum berbuah, biarin. Ntar yang metik hasilnya, ntar hasilnya kan ada, hasilnya kan buat kita juga. Ini pengen anaknya soleh, cuman kagak dijejelin agama. Didiemin aja, masukin pondok kagak, masukin TPA enggak, ajarin ikro kagak. Kepengennya jadi anak soleh. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kau pengen sukses tapi nggak mau jalanin prosesnya, sesungguhnya kapal laut tidak berjalan di atas daratan. Maksudnya mustahil. Semua orang tua sealam dunia saat anaknya lahir berharap agar anaknya jadi anak yang soleh. Udah gede kagak mau ngalamin prosesnya. Apa prosesnya? Rawat tuh anak, didik tuh anak dengan didikan agama. Biar apa saudara? Dia tumbuh kenal Allah Ta'ala, dia tumbuh takwa sama Allah Ta'ala, dia tumbuh cinta kepada orang soleh, dia tumbuh cinta sama Nabi Muhammad. Walau zaman sekarang anak muda nggak ada yang cinta sama ulama. Lihat, abis zaman. Hah? Habis. Mohon maaf, ngeliat yang ngaji pada udah tua-tua semua. Yang suka majelis, yang suka ilmu, yang orang tua, yang dulu orang tua antum nanemin itu pada diri antum. Sekarang anak muda zaman sekarang lihat mana ini? Mana anak muda? Hah? Ada. Oh muda ya, no muda, no masih muda. Jarang saudara. Yang begini-gini, ya kan? Kenapa? Orang tua. Ini bagian daripada tugas daripada orang tua itu sendiri, saudara. Jangan nyalahin ntar tuh kampung akhirnya pahamnya beda. Kenapa? Karena yang muda-muda habis semuanya. Yang tua-tua habis, yang muda-muda nggak ngerti agama, akhirnya tuh kampung alirannya beda. Gitu. Paham kagak nih? Jelas kagak nih? Saya jadi sampai sini-sini ya jadinya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Paham kan ya Bang ya? Paham ya? Paham ya. Jarin pondokin anak, saudara. Kalau emang ini pondok mah berapa sih SPP pondok? 1,5 juta. Biarin kita cari duit 1,5 juta. Ya, ntar tuh anak mau sukses mau kagak, dia yang penting udah dididik sama agama di situ. Mau keluar jadi ustadz, mau jadi kiai urusan belakangan. Yang penting tuh anak udah terdidik, udah terbiasa sama ilmu agama. Udah terbiasa, urusan mau jadi ustadz, mau jadi kiai, Allah Ta'ala punya urusan. Jadi ustadz, jadi kiai bonus. Yang penting tujuan kita biar tuh anak terbiasa dengan lingkungan agama. Sholat jamaah kan kalau pondok tuh ya, wajib sholat jamaah, puasa Senin Kamis, sehari ngaji 3 kali, adab sama guru bagaimana, begitu saudara. Ya, ngerti nggak? Paham gak kira-kira begini ya? Dia sampai di sini ngangguk-ngangguk keluar masjid, lupa lagi yang dikasih tahu kan berapa ini urusannya begitu ya. Aduh, tapi ada YouTube nih udah sekarang nih. Ntar tinggal dibuka lagi aja di YouTube, udah mudah sekarang Maya. Begitu saudara. Tuh dikasih tuh di tahnik namanya. Lah gini nih. Itu kan tahnik kan korma. Korma kan bukan ASI. Lah bagaimana tuh kalau yang masuk ke dalam rongga tenggorokannya tuh bayi laki-laki yang masuk korma daripada orang soleh tadi, apakah itu air pipisnya udah tidak jadi najis mukhafafa lagi? Oh, lempengan itu kata musonib wala yadurru tahnikuhu. Oh, enggak masalah, enggak berbahaya, enggak masalah, enggak apa-apa kalau tahnik mah. Namanya kenapa? Itu imunisasi syariat gitu. Wah zaman dulu Rasulullah tuh sampai zaman Rasulullah terus ke bawah. Emang ada imunisasi bayi? Coba dah. Ke posyandu begitu. Posyandu kan karang-karang doang ya.
Zaman dulu, zaman Rasulullah ada posyandu kagak? Zaman Imam Syafi'i ada posyandu kagak? Cuman bayinya sehat-sehat. Mengapa? Imunisasi syariatnya dijalanin, saudara. Jangan cuman imunisasi yang biasa di posyandu aja, tapi imunisasi syariat kita nggak jalanin. Justru ini imunisasi syariat, teknik tuh imunisasi syariat. Zaman dulu nggak ada orang posyandu nggak ada, tapi bayinya sehat-sehat, cerdas-cerdas. Imunisasi syariat, saudara. Jelas gak nih kira-kira sampai sini? Paham ya? Itu kelilingin, ya teknik kelilingin. Cukur rambutnya. Ada madu, pakein madu, silakan. Cukur rambutnya. Rambut jangan dibuang, taruh di tempat, taruh dikumpulin, saudara. Potong rambut lagi, kumpulin lagi. Ntar udah selesai acara baru dibotakin. Botakin, jangan nyukur di situ doang. Dibotakin, botakin. Itu rambut nanti ditimbang. Berapa dapat ukurannya, berapa ons, ntar ditimbang, dikonversikan dengan emas. Katakan dapat setengah gram. Berapa emas kalau setengah gram? 1 gramnya berapa? Kurangin aja tinggal setengah. Ntar sedekah dengan uang seharga emas 1/2 gram. Kasih fakir miskin. Itu akikah yang benar, saudara. Jelas kagak nih begini nih. Ntar kita bakalan ngaji masalah akikah mah. Paham ya? Dah, gimana cara ngilangin najis tuh bocah yang masih bayi belum umur 2 tahun? Kaifiyatu izalatiha, cara ngilanginnya, tathuru birasyil ma'i alaiha ma'al golabati. Suci dengan mencipratkan air di atas najis tersebut, di atas tempat najisnya, ma'al golabah. Apa maksud ma'al golabah di sini? Maksudnya air itu lebih banyak daripada kencingnya. Misalnya nih bocah kencing di sarung kita, saudara, kencing nih, kencingnya umpama kencingnya segini nih, umpama contoh doang, kebanyakan ini mah ya segini ya, ya segini dah. Maka air yang untuk nyipratin tempat tersebut kudu lebih banyak dari air kencingnya. Ini kan orang kan yang awam kan mikirnya, oh begitu doang udah, ya udah akhirnya nyipratinnya begitu. Oh enggak begitu, enggak. Ma'al golabah. Apa ma'al golabah? Air buat nyipratin kudu lebih banyak daripada kencing ti bayi. Gimana cara taunya tuh bayi kencingnya banyak apa kagak? Dikira-kirain aja. Kalau seumpama segede segini doang, berarti kan dikit. Ya kalau udah sepulau begini mah kan banyak berarti. Berarti airnya kudu segayung kalau itu mah nyipratinnya. Bukan begini, ini sepulau nyipratinnya segini doang. Ini udah muka papa nih. Bagaimana muka papa orang ma'al golabah di sini? Kudu banyak airnya. Jelas kagak tuh? Paham? Nah, karena berhubung udah bel, namanya udah bel, udah ganti pelajaran kalau di sekolah. Itu bel tuh namanya tuh ya. Tinggal 1 najis lagi beloman, yakni najis mutawasito. Najis mutawasito 2 minggu lagi ntar kita pelajarin. Masuk ke bab tayamum habis itu ya. Tayamum udah belum ya? Belum ya? Udah belum? Hah? Tayamum udah ya? Oh berarti langsung ke sholat, berarti bab sholat langsung nanti ya. Jadi najis mutawasito 2 minggu lagi langsung masuk ke bab sholat habis itu ya. Mudah-mudahan manfaat, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.